dulu. Halo semuanya, selamat datang kembali di Yoda Podcast. Yoi. Sekarang balik bareng gua, Oki, yang bakal ngebuka podcast ini. Tetap masih dengan formasi yang sama, ada gua, ada Yogi, Halo. dan juga ada Dani. Halo. Dan satu-satunya wanita yang ada di sini yang terjebak dengan 3 orang laki-laki. Ada Alfa. Halo. Apa kabar semuanya? Baik? Baik, thank you. Baik, alhamdulillah. Luar biasa. Yes. Oke. Kali ini karena kita semua sedang baik-baik aja. Wah, Bodoh amat. tidak nyambung bridgingnya ya. Ada hal yang pengen banget gue bahas, yaitu adalah tentang money management, Ya. alias manajemen uang. Nah, hal yang paling pengen gue tanyain dengan kalian ini adalah bagaimana cara kalian itu memanage uang kalian dalam 1 bulan, Oke. dari gaji kalian misalnya, atau dari proyek-proyek lain, gimana kalian mengalokasikan dana yang kalian punya. Itu dulu untuk pembukaannya. Siapa yang mau mulai? Silakan. Coba Yogi mungkin yang udah paling lama di sini kayaknya, yang bekerja di perusahaan. Yogi yang paling tua. Mikir, udah langsung suruh jawab. Gimana nih Gi, dari gaji lu per bulan lu memanage uang itu, alokasinya kemana gitu? Oke, jujur. Jadi sebenarnya konteksnya kita mau ngebahas yang sebelum punya tanggungan atau yang setelah punya tanggungan nih. Emang Yogi udah punya tanggungan? Kan sekarang udah punya anak gitu? cicilan apartemen. Oke. Yang terkini lah kalau bisa ya, yang paling Paling up to date ya. aktual ya. Berarti yang gaji bulan Yoi. ini. Oh gitu. Oke. Ya. Kalau sekarang Gi, gimana Gi? Ya jujur aja kalau misalnya dari gue pribadi tuh ketika gue terima gaji itu gue udah langsung jadi gimana ya ngomongnya, aduh agak panjang nih. Jadi gue tuh punya kartu ATM punya banyak gitu. Bukan berarti Waduh. bukan berarti Kenapa tuh? karena ada ATM yang gue pakai buat belanja bulanan, ada ATM yang gue pakai buat saving, sama ada ATM yang gue pakai buat cicilan KPR gitu. Jadi ketika gue udah terima gaji, gue langsung split uang ini buat bayar KPR gitu kan, langsung masuk ke situ, masuk ke ATM yang memang bakal dipotong tiap bulannya. Terus ada ATM yang masuknya ke saving. Nah saving ini yang nggak boleh gue pakai apapun yang terjadi gitu, sampai bener-bener tiba-tiba urgent. Terus kalau misalnya pakai uang bulanan gue nggak cukup, baru itu yang gue pakai gitu. Dan biasanya ketika gue pakai itu sih gue sambil sedih gitu. Sambil menyesal. Terus kalau yang belanja bulanan itu juga udah gue split, mana yang bakal gue pakai, mana yang gimana ya, udah gue hitung nih sebulan ini bakal habis duit segini gitu. Dan selebihnya lagi gue diemin di ATM yang memang gue terima gaji itu. Jadi in total itu ada 4 ATM ya, ATM KPR, ATM buat belanja bulanan, ATM saving, sama ATM yang gue terima gaji gitu sih. Udah gue bener-bener split. Nah kalau yang KPR kan otomatis bakal dikepotong tiap bulannya. Terus kalau yang bulanan tuh bener-bener gue hitungin tuh. Kayak misalnya di bulan depan itu udah gue hitung dari bulan sebelumnya, kayak apa yang habis, shampoo, sabun, ini apa yang habis tuh bakal gue hitung, minyak segala macam tuh gue hitung semua. Karena gue nggak mau sampai meleset perhitungan. Terus ketika ada diskon, ketika gue belanja ada diskon, uangnya itu gue simpen, gue diemin di uang yang bulanannya itu. Karena gue anggap itu rezeki lebih gitu. Sebisa mungkin cari barang yang bisa lebih murah. Misalkan ternyata di online lebih murah, ya dihitung diskon lagi kayak gitu sih. Tadi yang uang yang bener-bener yang di save nggak diapa-apain, ya bener-bener nggak dikotak-atik, dianggap uang hilang sih. Jadi dan nggak diintip-intip juga berapa duitnya. Jadi ketika tiba-tiba butuh duit, pas dibuka, ternyata ada loh segini kayak gitu. Jadi ketika misal butuhnya segini nih, ternyata pas lihat tabungannya, ternyata lebih nih, adanya lebih banget gitu. Ya udah bayar aja, terus dari itu tutup mata lagi, jangan ingat-ingat lagi kalau angkanya segitu. Kalau nggak bakal kepake. Jadi kasarnya itu buat urgent ya? Benar, totally urgent. Terus kemudian kalau misalkan tiba-tiba nih, wah ada baju yang lagi dipengen-pengen nih, tiba-tiba muncul di depan mata gitu kan. Nah itu yang dilihat adalah uang bulanannya. Kalau uang bulannya ada lebih, ya itu yang dipakai gitu. Jadi bener sebisa mungkin uang bulanannya itu, misalnya gini, ternyata ada baju nih harganya 150 gitu ya, misalkan kaos. Apa yang harus dihemat, misalkan uang makan malamnya kah, atau apanya gitu sih, atau bensinnya kah, atau tolnya, itu yang harus dihemat kayak gitu. Jujur aja gue sampai pernah lagi pengen sesuatu, gue tuh sampai izin jangan ke kantor ya, karena sekalinya ke kantor tuh tolnya PP 50.000 gitu. Jadi kayak
biar hemat tol supaya bisa kebeli barang itu sampai izin untuk work from home segitunya sih. Jadi kalau dari Yogi itu dia strateginya adalah dengan membagi uangnya di 4 ATM ya. Agak rempong. Sama kayak emak-emak zaman dulu, cuma mama zaman dulu pakai amplop gitu ya. Kalau ini pakai ATM. Iya. Jadi ada savingnya, ada untuk bulanannya, Cocok jadi emak. ada buat apa tadi? Happy-happy-nya ya? Uang Happy-happy-nya ada bulanan, nggak tadi? itu termasuk uang bulanan. Uang bulanan ya, oke. Nah, itu kan dari sisi saving lah ya kita anggap ya. Ya, lu alokasikan gaji lu ke situ. Nah, dari yang lain-lainnya kayak misalnya kayak dana darurat atau misalnya asuransi itu lu ada juga nggak? Kalau dana darurat tadi yang udah gue mention ya, di uang yang nggak gue kotak-katik itu kalau ternyata Udah termasuk. butuh banget gitu kan, ya otomatis dari Oke. situ. Kalau insurance FYI gue punya, cuma karena pandemik gue jadi withdraw. I see. Jadi sempat punya dan itu udah berjalan 3 tahun. Terus gue withdraw gitu aja karena memang pandemik kan. Dan Oh, berarti lu untiin ya asuransinya ya? Dikit dong dan dapat apa dikit. namanya? Ya mau gimana lagi, soalnya kan pandemik kan. Terus udah gitu gue sempat kena layoff, terus kerjaan gue yang sekarang gajinya turun 35%. Kalau misalnya gue maksa punya insurance itu, ya gue bakal, karena soalnya insurance kan nggak bisa dinikmatin langsung kan. Iya. Apalagi ya insurance itu gue lebih ke life insurance. Kalau gue mati yang nikmatin orang yang dapat warisannya. Gue nggak dapat apa-apa. Ya udah gue putusin aja deh, bodo amat. Ntar kalau udah bener-bener mapan lagi baru gue beli lagi. Gila, well prepared banget Yogi. Oke, lanjut dari siapa lagi? Dani boleh? Dani. Alfa boleh? Oke, ladies last berarti ganti, bukan first. Ini last. Oke, kalau dari gua sebenarnya hampir mirip, cuma bedanya gua nggak nyampe 4 ya, cuma 2. Dan itu pada saat emang sudah bulanan langsung gua split. Yang satu karena gua jauh dari orang tua dan gua belum punya rumah, dan gua emang tinggal sekarang di Bandung, jadi gua langsung split untuk bayar kosan dan cicilan. Sisanya ya di-keep di bank, di rekening yang satu lagi yang emang tidak boleh disentuh. Nah, dan untuk yang satunya lagi yang emang bulanan tadi untuk sehari-hari lah, untuk makan atau beli kebutuhan hidup dan lain-lain. Dan itu termasuk duit yang ya pokoknya cicilan itu udah duluan lah ya untuk cicilan, dan apa tadi yang kosan tuh udah langsung. Nah, jadi ya untuk yang tidak disentuh itu untuk urgent sih. Dan untuk satu urgent dan mungkin keeping yang buat yang kita bahas sebelumnya nih, untuk nabung itu untuk beli equipment itu. Kalau kalian penasaran, nonton aja yang sebelumnya ya. Oh gitu. Saya gue. Gitu. Halus ya promonya ya. Halus dong. Udah sih, gue gitu aja sih. Paling untuk manajemennya. Lucu ya, soalnya aku kayak, kalau aku tuh kayak kombinasi dari kalian berdua gitu loh. Jadi aku 2 ATM ya kan, berarti sama kayak Dani ini. Yang satu buat nabung long term, satu lagi buat sehari-hari, maksudnya buat bulanan gitu. Nah tapi aku dari yang uang bulanan itu aku bagi-bagi lagi, jadi kayak si Yogi. Cuma kalau aku sifatnya aku pakai ledger atau nggak, aku pakai kayak accounting ledger, aku catat gitu. Jadi jadi bukan nggak harus masuk ke ATM yang berbeda-beda gitu, tapi oke, dari uang bulanan yang ini aku ngebagi lagi buat misalnya barusan buat rent misalnya. Kalau kemarin ya, kalau sekarang aku tinggal di rumah kan, jadi nggak ada rent, tapi ada bayar listrik gitu misalnya, bayar listrik, bayar air, terus makan sebulan. Nah ntar dari makan misalnya itu juga aku bagi lagi, jadi kayak ada yang aku makan di luar, ada yang aku makan buat kulkas, maksudnya buat aku masak gitu kan. Dan itu ntar aku bagi lagi. Itu semua dicatat. Iya, aku catat semua. Wow, Jadi semua aku detail tuh ya? aku nyatet, ada bukunya, aku punya ledger, aku punya Buku kasnya bukunya gitu gitu ya? loh. Jadi itu iya buku kas. Jadi aku ada saldonya, ada pengeluaran, pemasukan, terus deskripsinya itu apa. Jadi itu nanti aku review di akhir bulan apakah pengeluaran aku tuh terlalu besar gitu. Walaupun sebenarnya yang masih termasuk yang uang bulanan tadi gitu loh. Tapi kalau misalnya aku bisa ngecilin lagi, why not kan gitu loh. Kayak gitu. Jadi aku kayak gitu. Terus ya jadi aku catat gitu. Aku orangnya emang old school ya. Jadi aku pakai pulpen, pakai pensil dan ini gitu, dan buku kertas gitu loh untuk aku tulis gitu. Jadi ada satu ATM yang aku nggak kutak-kutik gitu kan, yang apa? Yang emang buat
long term aja. Pas aku punya uang udah langsung aku bagiin berapa persen dari pendapatan aku langsung aku masukin ke situ. Nah terus aku fokus ke yang buat bulanan itu gitu. Jadi kayak aku tuh up to the point dimana misalnya aku tuh harus nulis menu 1 minggu itu aku pagi siang malam tuh makan apa, biar aku bisa tahu komposisi bahan-bahan apa aja yang harus aku beli di supermarket, biar nggak ada makanan yang busuk, biar nggak ada iya kan, biar nggak ada yang terbuang gitu loh ibaratnya. Berarti Terus kalian berdua mirip ya? Kenapa? Kalian berdua mirip kasarnya untuk manajemennya benar-benar detail gitu. Iya. Iya, cuma kalau tapi aku aku bukan nggak lewat sedetail apa ATM, aku lewat ini Pembukuan. iya, lewat pembukuan aja gitu. Ya, Alfa berarti kayak bebas dari audit nggak sih dia? Maksud gue bener-bener wow gitu. Mungkin gini kali karena aku lahir ada pakai sama ibu yang auditor yang Oh, akuntan serius? jadi begini anaknya. Iya. Pantesan. Ya, tapi ngaruh loh ya berarti ya cara keeping kita dengan pola asuh orang tua. Nah iya kalau aku tuh jadi ini soalnya kalau misalnya tadi soal hal kecil kayak grocery aja ya misalnya buat makan gitu kan. Karena apa aku nanti kenapa aku tuh nyatet menu apa yang harus aku makan juga soalnya itu aku bentuk aku sambil ngelihat website supermarketnya karena kan kadang ada sale-sale tuh. Bener, ya kan setuju. ya kan karena ada sale-sale. Nah jadi aku misalnya sebenarnya misalnya aku kan bisa makan apa aja gitu. Tapi nanti aku ngelihat nih ada sale misalnya apa sih misalnya kol kayak gitu kan. Ya udah berarti minggu ini aku makan kol kayak gitu loh. Jadi kayak terus nanti aku bikin menunya tuh sesuai dengan itu ibaratnya. Ya jadi gitu. Jadi aku tahu expense-nya berapa gitu yang Ya, jadi keluar sama duitnya loh misalnya gitu. Yogi sama apa tuh entah Yogi juga bahas soal diskon kan jadi ada duit lebih gitu kan ya. Apapun sama gitu sementara gue nggak peduli itu. Dan gue saking ininya dan ya, gue tuh sampai minta nomor orang dari Watson tau nggak? Jadi kalau misalnya dia ada promo-promo apa tuh gue WhatsApp Iya duluan dia. sampai kayak misalkan mungkin kalau menurut lu wasting kali yang gue lakuin kayak gue pernah beli di Starbucks coffee dan itu tuh ada promo gitu di minggu itu buy one get one tau nggak kalau gue beli kopi di sana dan gue kayak sama mbaknya tapi lu mesti daftar dulu gitu kan. Gue kata gue nggak usah deh kayak gitu loh. Iya, tapi aku juga nggak gitu sih. Dan maksudnya kayak tergantung kayak misalnya nih ya ada diskon tisu gitu kan misalnya tisu roll tisu toilet gitu kan. Ada diskon kalau kamu beli misalnya kayak 50. Aku nggak akan beli dan aku lebih mending aku bayar jatuhnya lebih mahal untuk kayak 20 biji gitu kan. Kalau 50 ntar mubazir gitu loh, ngerti nggak? Aku tuh sangat takut mubazir, mungkin Iya. itu gitu loh. Aku tuh nggak mau mubazir, makanya kan aku bilang aku bikin menu kayak gitu ya juga salah satunya biar nggak ada yang busuk basi ya kan, biar nggak ada yang aku lupa di kulkas gitu loh misalnya ada apa, karena aku nggak catet kan itunya apa gitu. Karena ini maksud gitu. gue yang Salah satunya ya juga. mungkin lihat dari om gue ya gue tuh mending gue beli barang jarang gitu ya atau beli sesuatu jarang tapi sekali gue beli tuh ya emang lumayan dan emang itu long term ngerti nggak? Iya, Gitu. benar-benar. Ki gimana Ki? Oke, kalau gue sendiri ya, karena gue tuh berbeda dengan kalian yang kerja di perusahaan yang punya gaji pasti bulanan. Kalau gue sendiri kan pendapatannya sebenarnya nggak bisa diprediksi kapan bisa dapatnya gitu. Kalau di investasi saham ya setahun 2 tahun, setahun belakang kemarin tuh kan emang gue baru merasakan nih buah dari investasi saham gue kan. Nah ketika baru pertama gitu ya dapat uang gede gitu lumayan gitu kan. Ya namanya juga orang boros gitu ya. Ya habis aja gitu. Gue belum sampai kepikiran buat memanage uang itu dengan baik gitu. Jadi ketika dapat uang banyak, ya uangnya lari kemana nggak tahu. Terus sampai akhirnya gue mikir, Habis aja. iya habis aja gitu. Sampai akhirnya gue mikir, wah gila sih kalau kayak gini ya. Gue nggak bakal jangka panjang gitu, nggak bakal bertahan lama gitu. Nah, mulai dari saat itu gue mulai nyadar dan akhirnya gue mulai berpikiran buat mengalokasikan pendapatan gue dari saham. Emang sih dari saham itu kan ada dividen per tahun gitu kan. Cuman kan nggak kecil. Nggak gede maksud kok nggak kecil. Sombong ya. Nggak gede, Kecil. nggak gede. Nah, yang terbesarnya itu biasanya gue dapetin dari hasil ngejual. Jadi selisih gue beli saham itu di awal dan terus gue jual tuh yang gue dapat untung besarnya di situ. Nah mulai dari situ gue mulai ada nih alokasi buat
tabungan khusus, ATM yang khusus buat usaha lah gitu ya, sama yang buat kehidupan sehari-hari gitu. Jadi gue lebih spesifikin kedua itu aja. Gue mau nanya dong, masih berkaitan. Menurut kalian untuk punya e-money atau misalkan untuk punya m-banking itu perlu nggak sih? Kalau buat aku perlu banget ya, untuk aku yang kerjanya nulis accounting ledger, banking tuh perlu banget. Bisa, tapi gue nggak pengen punya itu karena gue tahu gue boros. Ingat ya, dengan punya hal itu akses lebih mudah. Kasarnya kita ada m-banking tinggal masukin isi GoPay, beli sesuatu, selesai gitu maksud gue. Jadi nggak perlu KTM kan? Kalau KTM kan masih kayak effort, masih males lah, ntar aja. Menurut kalian gimana nih? Itu lebih ke manajemen diri sih sebenarnya. Iya. Karena kalau lagi butuh benar-benar butuh nih, urgent segala macem, kalau nggak ada itu benar-benar sulit loh. Kayak misalkan bayar listrik, beli pulsa segala macam tuh enak banget. Ya, tapi maksud gue itu tetap termasuk manajemen keuangan dong, berarti. Iya, manajemen keuangan untuk kamu kan, karena kamu tahu kamu orangnya seperti apa gitu kan, jadi kamu menyesuaikan dengan itu gitu. Kalau buat aku sih penting banget soalnya. Penting. Kayak misal OVO gue nih, jadi nyebutin merek nih. Ini OVO. Jujur aja OVO gue nih isinya 0. Setiap kali gue enggak 0 sih, kayak ada berapa 1000 kayak berapa gitu. Pokoknya bener-bener setiap kali gue pengen beli sesuatu baru gue isi. Iya, aku gitu. juga. Disesuaikan dengan nominalnya. Terus ya udah gitu, setelah barangnya dapat ya udah nggak gue isi lagi, karena kalau misalnya gue isi pasti ntar gue juga belanja lagi gitu. Iya, kalau m-banking aku harus, karena kan aku kan nggak mungkin ya setiap hari nyatet ledger aku itu, jadi kadang aku nyatetnya mungkin setelah 3 hari, setelah 4 hari gitu. Karena aku lupa ya kemarin-kemarin ngapain aja gitu. Jadi akhirnya aku harus ngelihat m-banking aku kan, aku harus ngelihat ininya apa kemarin tuh. Iya, kemarin aku ngeluarin apa aja sih, untuk apa aja gitu. Jadi aku bisa catat gitu. Jadi m-banking buat aku penting. Tapi aku pun orangnya kayak untuk hal belanja pun ya, aku pernah dikasih tahu temen aku tuh kayak gini, ketika kamu pengen sesuatu terus sifatnya tuh impulsif gitu loh, bukan yang kamu dari kemarin pengen gitu kan. Ketika kamu pengen sesuatu dan itu sifatnya impulsif, kamu diem dulu, terus kamu pikirin 3 hari. Kalau misalnya maksudnya kamu biarin dulu 3 hari. Kalau misalnya sampai 3 hari kamu kepikiran sama hal itu, kamu beli. Tapi kalau misalnya ternyata hilang, gitu kan, ternyata kamu pas udah pulang, udah 3 hari, kamu udah lupa, udah nggak kepikiran lagi, ya udah gitu loh. Gitu, jadi itu cara aku ngontrol impulsivitas aku gitu. Tapi lumayan sulit loh, kalau misalnya duitnya lagi ada gitu. Apalagi ada m-banking, tinggal klik-klik doang ya, tinggal mencet-mencet ya HP. gitu. Kalau misalnya duit yang nggak ada, ya mau ngapain juga kamu kan nggak bisa kan. Kamu nggak bisa impulsif. Tapi kalau duitnya ada, ya itu, jadi ketika duitnya ada, itu caranya kalau aku. Dan itu teman aku yang ngasih tahu aku kapan kayak mungkin 7 tahun lalu gitu, dan aku sampai sekarang kayak masih standby itu gitu loh, kayak oh iya. Dan emang menurut aku bekerja loh, kayak untuk aku, karena memang ternyata memang benar ada hal-hal yang ketika 3 hari kemudian aku mikir, lah ngapain ya aku pikir-pikir aku pengen hal begituan gitu loh. Jadi emang it works gitu. Aku setuju sih sama Alfa, cuma caranya agak beda aja sih. Kalau Alfa nunggu 3 hari, kalau gue sih sebenarnya nggak sampai sih bener di hari itu juga sih. Itu juga bener-bener mikir ini seberapa butuh sih gitu, buat apa sih gitu. Terus begitu kalau misalnya habis beli uangnya yakin gak nih masih kesisa segala macam, lebih ke arah situ sih. Tapi kalau misalnya bener-bener udah matang nih, ternyata persentasenya lebih nggak guna, lebih ke bener-bener buang uang, nggak beli. Tapi berarti ini kan maksud gue tuh berpengaruh besar kan dengan manajemen keuangan e-money dengan m-banking ini. Iya, benar. Justru kalau menurut gue tuh jadi kita menjadi makin lebih sulit ya menahan diri buat belanja dengan ada e-money gitu-gitu. Iya, dengan adanya e-money, adanya m-banking. Terlebih lagi ketika lu orang yang boros. Kalau lu emang orangnya bisa jaga duit gitu ya, bisa nahan-nahan mah ya udah. Tapi kalau lu orangnya boros kan makin sulit. Iya, kan. Benar. Kayak godaan lu tuh makin gede gitu. Kayak lu tinggal misalnya ke e-commerce gitu, lu tinggal pencet virtual account, bayar. Iya, aku ngerti sih ininya potensi hal itu membuat untuk bikin boros. Kalau gue tuh malah suka ikut campur sama keuangan orang.
Lucu ya kamu ya. Beneran. Bahkan hal-hal sepele kayak misalnya waktu gue kerja di salah satu headhunter itu, gue punya temen, gue tuh suka turun ke bawah untuk jajan gitu, karena gue nggak bisa kalau sore-sore tuh nggak jajan tuh nggak bisa, lapar. Gini tip dong, susu ultra yang coklat 250 mili, oke gitu kan. Pas sampai di suatu minimarket ya, pas dilihat, oh Frisian Flag lagi diskon nih. Frisian Flag lagi diskon nih. Walaupun dia isinya 225 mili ya, beda 25 mili, tapi diskonnya tuh jauh. Jadi kayak oke, lebih untung ini gitu. Akhirnya gue belilah tuh Frisian Flag. Pas sampai atas dia marah. Kan gue pesennya ultra bukan Frisian Flag. Tapi Frisian Flag lagi diskon, gue marahin balik. Lo harusnya makasih sama gue karena lo jadi lebih hemat sekarang. Gitu. Terus dia bilang, tapi kan duit gue yang minum. Ya tapi lo harusnya bilang makasih sama gue karena lo udah bikin gue hemat, gue bikin lo hemat. Kayak gitu segitunya gue. Bener. Terus akhirnya dia udah pasrah, dia minum. Terus gak bisa dibalikin juga kan uangnya. Iya kecewa lah Gitu. dia. Gak sesuai. Ikut campur itu gue bener. Ya tapi gue ngerti loh, gue maksud Yogi, gue ngerti dengan yang emang orang boros, gue tuh pengen kayak gatal gitu ya nggak sih Gi? Yang borosnya lebih dari kita Nah gitu. iya, aku juga gitu, makanya aku kalau misalnya lagi dibelanja gitu, aku tuh kayak selalu kayak dying gitu loh menekan orang-orang, apalagi cewek-cewek gitu kan, yang ini ya gini caranya per minggu tuh gini caranya gitu loh. Oh ya, kalian juga nabung ini nggak sih? Kalian nabung ngebagi dua juga nggak? Soalnya aku juga nabung tuh ngebagi dua, ada yang long term sama ada yang short term. Jadi short term itu buat hal yang aku tahu, misalnya aku mau beli gitar, tapi aku belum ada duitnya gitu kan. Kalau bulan ini aku beli, jadi aku harus nabung misalnya 3 bulan gitu, misalnya untuk beli gitu, let's say. Nah, aku ada tabungan spesifik yang buat itu adalah aku nabung untuk itu gitu, ngerti kan? Jadi yang long term aku tuh nggak aku utak-atik karena itu bukan tabungan yang aku pakai buat apa yang aku mau gitu, loh tuh buat nanti gitu, apapun gitu. Yogi sih ada. Jadi kalau misalnya gue itu untuk yang pun jadi curhatnya lucu nih. Jadi kalau misalnya hal yang memang pengen gue beli dan butuh waktu misalnya jadi 2 bulan atau 3 bulan itu, gue punya toples. Gue punya toples bekas Astor yang tapi terbuat dari plastik gitu, bukan yang dari Yang ayam nggak? Itu buat nyimpen, enggak lah, itu kan tanah liat. Jadi kayak misalnya gue perlu, ini agak curhat, misalnya gue pengen beli skincare ini, atau misalnya gue pengen beli apa ya contohnya ya, misalnya waktu itu mau beli mixer gitu kan buat bikin kue, itu bener-bener ditoplesin dari situ, ditaruh di toples, terus nanti kalau misalnya uangnya udah kekumpul ya udah dari situ. Jadi jatuhnya di split dari uang yang buat bulanannya sih. Iya, aku juga. Jadi mungkin kenapa ngirit-ngirit itu mungkin buat itu juga kali, karena aku juga ada tabungan buat short term yang lebih, kalau misalnya tuh lebih cepat keisi, aku lebih senang gitu loh. Itu orang beda-beda sih. Kalau gue sih nggak ada. Kalau gue saving aja. Sama kayak Oki. Atau mungkin kayak orang tua gue nyaranin duitnya kasih ke dia. Biar nggak diutak-atik. Iya bener. Aku dulu tuh zaman kuliah aku pas di S1 juga gitu tuh. Aku kasih ke mama aku biar nggak diutak-atik. Taunya mau diapain coba, kata nyokap gue. Ini duitnya kemamahin, terus tadi pakai buat arisan. Terus kekumpul kan? Ngerti kan? Kumpul duitnya kan? Arisan. Ya ampun, iya sih. Nah, menarik sih dari pernyataan Dani tadi tuh kayak sini mama aja yang megang duitnya. Nah, kalau menurut kalian ya, seberapa telat atau seberapa kurangnya pendidikan keuangan terkait manajemen duit ini di budaya kita? Budaya kita atau kita orang doang? Jadi ya dari pribadi atau dari lingkungan misalnya. Seberapa telat sih kita diajarin buat mandiri, buat berdikari, memegang duit sendiri, bisa menentukan duit kita kemana? Menurut aku sih telat ya, soalnya menurut aku kayak hal sifat-sifat kayak money management, perpajakan ya kayak gitu. Aku tuh pusing gitu kalau mikirin pajak gitu, kayak perpajakan, money management gitu tuh harusnya hal-hal yang diajarin di sekolah menurut aku gitu loh. Jadi kayak harusnya tuh, jadi ketika kita udah independen, ketika udah mandiri, itu bukan hal yang shocking lagi gitu loh buat kita gitu loh. Tapi kan memang ada orang yang privilege lahir di keluarga yang misalnya pintar money managementnya gitu kan. Jadi kamu ketika udah mandiri ya udah bisa gitu kan, ibaratnya udah terbiasa. Tapi kan ada juga yang enggak gitu, yang enggak lahir kayak gitu dan akhirnya terkaget-kaget gitu loh. Ketika dia mandiri terus harus ngurus-ngurus duit ABCD gitu kan. Gitu. Jadi telat sih menurutku. Ya secara umum di masyarakat kita, bahkan di umur anak kuliahan tuh juga
masih berantakan money manajemennya. Exactly. Harusnya tuh di kurikulum sekolah harus menurutku. Kalau gue pribadi, orang tua gue ngajarin sih. Jadi waktu kecil itu kan gue ini kan 3 bersaudara dan gue anak tengah. Jadi orang tua gue tuh udah ngasih kami bertiga tuh celengan dari kecil dan disuruh untuk isi, dan ternyata punya gue yang paling keisi gitu. Jadi memang lebih ke diajarin tapi dilepas gitu. Terus orang tua gue juga waktu dari kecil tuh didik gue untuk cari uang, bukan suruh ngamen ya, bukan, tapi lebih ke, tapi ini orang tua dari mama ya, mama yang ngajarin. Jadi misalkan gue tuh pengen punya mainan, terus gitu mama bilang kalau misalnya itu kan pakai uang, jadi kamu harus cari uang. Terus gimana cara nyari uangnya? Ya udah, kamu nurutin kata mama, nanti mama bakal bayar kamu sedikit-sedikit sampai uang itu kekumpul gitu. Jadi kayak misalnya mama pulang, gue mijetin, terus gue bantu nyapu, itu dapat uang, akhirnya bisa kebeli tuh barang. Jadi bener-bener diajarin aku sih juga waktu gitu. kecil. Nyapu dapat berapa gitu. Tapi kan itu cuman kayak reward gitu nggak sih? Tapi lu nggak diajarin memanage-nya kan? Kayak ini alokasinya kemana gitu. Manage dong, belum selesai ceritanya. Oh, masih panjang. Oke, lanjut. Nah, waktu SD itu kakak gue sama adik gue itu kan dikasih uang jajan tuh harian gitu. Nah, di situ gue yang minta untuk dikasih mingguan. Kenapa gue minta mingguan? Bukan karena ini sih, bukan karena memang sok-sok pengen manage, bukan. Jadi waktu itu ada mainan yang pengen gue beli, entah main entah apa, pokoknya pengen gue beli di abang-abang gerobak itu, lo tau lah ya. Tapi kalau misalnya gue harus nunggu selama 1 minggu untuk nabung, itu kayak kelamaan. Jadi gue pengen uangnya di muka gitu. Setelah itu sisanya baru gue manage. Nah itu cara gue waktu kecil, borosnya gue kayak gimana, sama manage uang gue tuh kayak gimana. Sampai ya berlangsung sampai SMA itu masih mingguan, tapi SMA menjelang mau lulus tuh udah gue mintanya bulanan. Jadi lu bisa dapatnya banyak di awal, lu pengen sesuatu lu bisa beli, nah sisanya ya secukup-cukupnya aja, dicukup-cukupin gitu. Benar, berawal dari situ. Tapi kan lama-lama kesiksa kan, kayak misalnya pun ternyata habis di awal tuh nggak enak gitu kan. Nah itu akhirnya belajar untuk manage lebih ini lagi, lebih medit lagi. Jadilah yang sekarang. Jadilah yang sekarang, benar. Meditin sampai uang orang juga dimeditin. Iya, maksudnya lu kan duaan emang diajarin yang gue lihat ya. Bener gak? Kalau gue justru tidak. Mungkin diajarin, cuman karena keburu pisah orang tua. Jadi yang sebenarnya keeping money atau manajemen uangnya bagus tuh nyokap gue. Sementara bokap tidak. Nah jadi gue beneran dimanja tuh gak? Jadi mau apapun dikasih, dan ya bayangin aja SMP gue pengen gitar nih, lumayan mahal, dikasih gitu. Jadi ya emang kayak tidak diajarkan untuk keeping money. Oh iya. Nah walaupun udah sampai gobloknya ya, untuk gue pengen lagu ini download nih, paling gampang ya, gue ke teman gue atau enggak, nah downloadin lagu ini dong, gitu gue kasih duit goceng gitu. Ada mah 3 download ya kan, dulu maksudnya sampai saking parahnya. Terus kayak misalkan dari SD SMP lah, SMA sih udah mending ya, SD SMP saking borosnya, kantin sekolah rame kan ya, ada teman gue yang mau ke kantin nih, gue nitip dong, ntar kembaliannya buat lu. Jadi sangat mudah gitu ya untuk ngeluarin duit gitu. Emang tidak diajarkan, dan kalaupun emang ada apa-apa ujungnya ke orang tua gue. Dan ya taruhlah beli sesuatu, beli ini beli itu, orang tua gue yang beli, gue tinggal terima beres tuh gak? Itu salahnya. Nah baru membaik pada saat gue SMA mungkin. Kenapa tuh? Karena gue ketemu sama nyokap gue lagi nih. Oh oke. Jadi gue dari ya orang tua bisa dari gue kelas 5 SD. Dan di situ gue nggak ketemu sampai gue SMA. Sampai ketemu lah sekali-kali, cuman SMA benar-benar ketemu. Baru gue diajarin tuh yang emang coba sendiri gitu. Kayak gitu. Bahkan untuk bayarin zakat aja gue nggak diajarin loh. Tahu kelar aja gitu ya kan. Iya. Nah gitu. Jadi mungkin bisa dibilang separah itu manajemen yang tidak diajarkan sama sekali lah. Baru diajarkan mungkin pada saat SMA, pada saat gue udah mulai dekat lagi nih sama nyokap. Gitu, kayak misalkan ini masih kayak gini, ini masih kayak gini, tapi tetap diarahin gitu. Itu sih dari gue, separah itu, walaupun sekarang sudah membaik lah. Nah kalau kamu gimana Ki? Kamu bisa sampai ke investasi, bisa pikiran punya investasi, itu kan juga bagian dari money management kan? Itu menurut aku bagian. Nah itu kamu bisa sampai mikir untuk kayaknya mending bagus kayak gitu, itu dari mana tuh?
Jauh sebelum itu sebenarnya gue sama sebenarnya kayak Dani, kurang lebih sama gitu, kayak apa-apa ya tinggal nadahin tangan ke orang tua kan. Nah setelah gue pikir-pikir ternyata sebenarnya karena nggak dikasih kepercayaan sih, ya nggak sih? Kalau menurut gue ya, karena nggak dikasih kepercayaan untuk megang duit dari kecil, untuk mengelolanya sendiri. Iya, benar. Misalnya nih kayak dikasih duit jajan per minggu atau per bulan, ya habisin nih. Ntar kalau misalnya nggak cukup ya udah urusan lu. Harusnya kan kayak gitu ya. Karena kalau menurut gue kayak cuman ucapan, nabung, harus nyimpen duit, itu tuh nggak cukup bagi anak ya. Iya, dan diajarkan. Jadi anak tuh harus dikasih kepercayaan, disuruh praktek, biar ngerasain sendiri ketika duitnya habis, misalnya duit jajan bulanannya habis, ya udah mampus di situ gitu. Nggak bisa ngapa-ngapain kan. Nah akhirnya baru nanti orang tuanya ngasih penjelasan. Kalau menurut gue sama Dani kurang lebih sama. Gue nggak dapetin itu. Sedangkan Yogi tadi kan udah ceritain kan, kalau misalnya dia bisa dari yang awalnya harian dikasih mingguan, bulanan, itu kan udah apa ya, kayak bentuk kepercayaan orang tuanya kan. Nah kalau menurut gue itu yang sebenarnya kurang diajarin secara umum lah di Indonesia gitu. Mungkin kayak kalau case by case mungkin ada. Makanya menurut aku itu harus di sekolah juga gitu loh, menurut aku, selain di ini, maksudnya selain di keluarga gitu, karena like you said kan nggak semua keluarga emang meng-apply itu gitu kan, ngajarin kayak gitu. Satu-satunya hal adalah cara yang universal di sekolah gitu. Tapi enggak sih, enggak mungkin sih. Karena di sini di negara kita nilai yang paling penting nilai sekolah ya, bukan nilai hidup. Iya, makanya ya seluruh dunia kayaknya nggak ada deh di dunia yang ngajarin money management dan perpajakan juga nggak sih umur-umur kecil. Ya kalau kata investor-investor terkenal ya itu yang kesalahan dari sekolah adalah nggak ngajarin tentang financial dari di sekolah. Betul. Iya. Kita dididik buat jadi karyawan, buat jadi miskin jadi. Gue aja ketika dapat uang mingguan itu kan gede ya. Itu gue sampai mikir, ini modal loh, ini bisa diputar jadi apa ya segitunya. Life skills. Nah, lu mikir kayak gitu ya, Gi? Gue pun pernah kasarnya di rumah, ya gue kan ada PS ya. Gue rentalin tuh, misalnya sejam berapa, tapi duitnya gue pakai langsung, ngerti gak? Kalau lu kan di keeping, diputerin, kalau gue langsung dipakai gitu sih. Gue puter bener-bener. Bahkan gue waktu SMA tuh gue member Oriflame. Udah ikut MLM ya. Siapa ya? Semua dikerjain, yang penting dapat duit tambahan. Karena waktu gue SMP SMA kan mama gue udah nggak ada kan. Dan itu gue sempat dikasih uang, balik lagi ke uang harian dari nenek gue. Terus dari itu gue bilang, dulu mama ngasihnya mingguan loh gitu. Akhirnya ya udah akhirnya dikasih mingguan lagi, ya udah berjalan. Terus SMA mintanya bulanan. Tapi kan bisa dibilang juga lu bisa sensitif itu dengan manajemen duit kan karena keadaan juga kan ya. Bener. Bahkan sampai saking itunya ya, saking gue pengen nunjukin kalau gue bisa manage uang dengan baik tuh, sampai kakak gue tuh kalau perlu misalnya makan mie ayam atau apa tuh gue yang traktir. Saking gue yang bisa bikin duit gitu, baru masih sekolah. Menarik ya. Ini sih ada satu hal yang kalau menurut gue paling penting dalam memanage uang itu adalah ketika kita bisa bedain keinginan dan kebutuhan. Nah itu yang ya di beberapa buku yang gue baca itu hal yang sangat penting gitu. Nah kalau dari kalian sendiri, sudah seberapa jauh kalian bisa membedakan antara keinginan dan kebutuhan, dan gimana cara kalian buat bisa nyadarin itu? Jadi gue dulu boleh ya? Boleh. Kalau waktu kuliah ke bawah itu nggak bisa bedain sih keinginan sama kebutuhan, sama sekali nggak bisa bedain. Tapi bener-bener apa yang dipengen, entah itu butuh atau enggak, yang selama itu pengen gitu kan, itu dibeli gitu, entah nabung atau nyari uang tambahan lagi. Tapi pas udah mulai kuliah menjelang lulus sampai sekarang udah bisa bedain sih mana itu keinginan sama kebutuhan. Jadi tinggal dipikir. Nah itu dia konsepnya, kalau gue tuh bener-bener gue pikir di hari itu juga. Jadi bener-bener langsung solve hari itu juga. Misalnya oh hari ini pengen nih gitu, jadi semua berawal dari pengen. Kalau gue ya berawal dari pengen, terus ya gitu dipikir lagi butuh atau enggak gitu. Tapi kalau misalnya sifatnya kayak memang butuh, kayak sabun lagi, itu kan memang butuh. Itu kan orang mikir kita disponsorin sabun tuh gak sih? Misalnya itu kan memang butuh ya, jadi udah pasti sih. Cuma mereknya apa, terus jenisnya apa, itu kan yang jadi balik lagi kayak itu butuh atau enggak kan. Nah itu sih. Itu yang akan dipikir lagi. Butuh sabun emang. Ya Gia, butuh sabun Gia. Butuh buat sabun mandi nih. lah. Ngomongin sabun lagi nih, kayak misalnya kalau misalnya kalian cek nih di kamar mandi di apartemen gue tuh ada sabun segede 2 liter. 2 liter ya, bukan. Ya masa kita cek sih gitu?
Ji, kita nggak bisa ngebayangin Gi, kita belum pernah diajak ke apa. Iya, barusan kamu bilang coba kalau kamu cek di apartemen lah nggak tahu. Nanti difotoin. Itu bener-bener Ajak sabun dong. 2 liter, bener-bener yang botolnya super gede banget. Itu aku beli harga below 80.000. Segitunya, yang penting murah. Tapi lu berarti ingin dong untuk sabun ya? Tapi iya, Bukan karena walaupun butuh tapi juga ingin, ngerti gak? Karena ada banyak, ngerti gak? Kan sebenarnya nggak butuh banyak-banyak banget sabun. Loh itu murah, itu soalnya 80.000 dapat 2 liter. Biasanya 80.000 tuh cuma dapat 500 ml atau sampai 1 liter. Iya, enggak, maksud gua nggak cuma satu yang 2 liter itu. Maksud gua kan tadi kan lu bahas sebelumnya sabun di kamar mandi gua ada berbagai macam merek dan wangi loh. Berarti kan itu bukan butuh tapi Iya, ingin, bener, karena banyak. Padahal satu pun butuh. Bener. Cukup. Jumlahnya yang membuat itu menjadi sebenarnya kan satu keinginan sabun gitu kan. cukup gitu, misalnya. Iya. Bener. Nah kalau yang wangi-wangi lain itu lebih ke arah ini sih, lebih ke arah keinginan sih. Karena ada wangi. Iya. Gitu. Berarti lu sampai saat ini pun sebenarnya kadang-kadang masih suka overlapping nih antara keinginan sama kebutuhan lu juga. Oh iya dong, karena kan kita perlu meng-reward diri kan, sama mengentertainment diri. Jadi ketika ada yang memang keinginan dan sifatnya mengentertainment dan memang itu kita butuhin, ya itu Why gue not? beli. Tapi kalau keinginan doang, kayak misalnya sekarang nih mau ganti HP yang baru, ya pasti kan ingin kan, tapi kan nggak butuh, jadi ngapain. Tapi kalau misalnya yang kayak sabun kan kayak murah itu kan, itu udah menghibur, ya sudah itu aja. Selama nilainya nggak Negatif gede. ya kayaknya ya, sabun lagi yang menghibur, ya Allah kasih nama. Butuh hiburan ya, Gi. Biasa menghibur. Ya sudah ganti deh, jangan gue lagi, coba siapa. Malu sendiri ngomongin sabun. Iya ya Allah. Gak apa-apa, aku juga suka sabun kok. Ambigu ya, bahasannya sabun. Ya kalau gue duluan deh ya. Boleh, Kalau gue sendiri sebenarnya juga, wah masih kadang-kadang tuh suka overlappingnya jauh sih. Waduh. Iya, Gimana kayak tuh jauhnya? kayak yang sebenarnya gua nggak butuh, tapi karena duitnya ada dan emang kadang-kadang gini loh, ada barang yang kita udah lama pengen dan dulu tuh kita nggak punya duit buat beli itu, ngerti kan? Dibeli. Iya, akhirnya dibeli gitu buat nge-reward diri. Ya emang di awal-awal tuh kayak bahagia gitu ya, seneng. Ya, akhirnya Misalnya menyesal. kayak gue beli mainan gitu, kayak beli Hot Toys misalnya 4-5 jutaan gitu. Dulu gue nggak bisa beli karena ya duit nggak ada gitu kan, belum punya duit gitu. Terus gue beli, udah sekian jalan setahun itu, terus gue mikir-mikir, ternyata sebenarnya gue nggak butuh ya gitu, cuman pajangan doang gitu, mainan doang gitu. Iya, jadi baru kepikiran, wah ini sih udah bukan kebutuhan, ini mah keinginan parah gitu. Nah gue masih sering tuh yang kayak gitu-gitu. Oke. Kalau Dani gimana, Dan? Gue kira malu yang ngomong. Oke, kalau dari gue sih sebenarnya gue udah tahu nih yang dimaksud apa yang gue pengen dan gue butuh. Cuman permasalahannya yang terbesar itu bukan di diri gue tapi di lingkungan yang melibatkan diri gue sendiri. Ah, maksudnya gimana tuh? Ya taruhlah kebesaran kasarnya gue udah tahu nih duit ini mau kemana gitu. Tapi di circle, ayolah kita nongkrong dulu, ayolah ini dulu. Ngerti nggak? Oh, pengaruh sosial. iya. Nah akhirnya kan keluar duit yang nggak perlu sebenarnya kan. Akhirnya jadilah bukan boros ya, cuman ya emang mau nggak mau keluar gitu duitnya. Itu sih, jadi bukan jadinya keinginan gitu kan, keinginan untuk ya ikut gabung di circle itu juga gitu, yang duit keluar juga. Oke, jadi teman-temannya Dani ini cukup tahu aja ya, Dani nyalahin mereka, jadi Dani nyalahin kalian. Berarti tinggal bilang loh, kalau misalnya gue aja kalau ajak keluar nih, gue langsung to the point, pergi yang murah-murah ya, kayak gitu. Ya tapi tetap keluar berarti kan duit yang tidak perlu sebenarnya. Iya, yang sebenarnya mungkin bisa makan di rumah Ya, tapi ibaratnya itu gitu ya. pun butuh loh kalau kedepannya kita mikir yang ya mungkin kita kalau tidak mendekatkan diri ya pada siapa lagi mendekatkan diri selain pada Tuhan ya. Terus kita nggak punya teman kayak zombie anjir. Aku kira episode sekarang episode Ustadz Dani barusan. Enggak ya? Nggak, tapi lu berusaha nggak, Dan? Lu kan tahu nih itu lu sebenarnya nggak butuh gitu nongkrong di tempat yang terlalu fancy, terlalu mahal gitu kan. Lu berusaha nggak buat ngebelokin temen lu, ya udahlah kita pindah tempat lain aja yang penting nyaman gitu, yang murah gitu. Benar. Iya. Berusaha nggak buat kayak gitu? Tergantung circle-nya. Oh gitu. Tergantung circle siapa nih orang yang bisa nggak diajak ke tempat kayak gini. Gitu atau bisa atau tidak kayak gitu. Tergantung. Kalau misalnya mereka nggak mau pindah ya udah, jadi mau nggak mau gitu ya. Tapi maksudnya Dani nggak misalkan, yaudah kalau situ gue nggak ikut deh, Iya. Nggak bisa gue. nggak bisa ya. Karena gue Nggak satu enakan. nggak enak. Bukan nggak enakan sih, lebih ke arah kayak Lu pengen ngumpulnya kan? iya gue pengen ngumpulin loh. Iya. Tapi gue nggak mau nggak mau ngabisin duitnya.
Gitu. Kalau misalnya jujur ya, gue punya pengalaman sama cewek lagi. Jadi waktu itu teman-teman gue tuh ngajakin ke tempat minum gitu ya, tempat minum benar-benar tempat minum. Terus ya walaupun gue nggak minum alkoholnya, tapi gue sempat bilang, mahal nggak di situ? Kalau masalah mahal gue nggak ikut ya. Terus dia langsung bilang, gue yang bayarin gitu. Ya udah, pesen. Enak dong. Iya, bodo amat mau dia cewek atau cowok. Kalau aku ya sebenarnya benar sih, kebutuhan keinginan itu overlap, tapi kalau aku jadi gini, semuanya itu adalah kebutuhan. Cuma dalam kebutuhan itu ada sifatnya primer, sekunder, tersier gitu. Itu yang kalau keluarga aku ngajarin. Jadi semuanya tuh kebutuhan sekolah, gitu. mantap. Sandang pangan papan ya, Wak? Kebutuhan itu, kebutuhan tuh sifatnya primer, sekunder, tersier. Nah, keinginan itu masuknya ke dalam kebutuhan yang tersier gitu. Jadi Oh, ini perspektif baru sih. Iya, jadi kalau di keluarga aku seperti itu sih gitu. Jadi memang keinginan itu ya bagian dari kebutuhan, karena kan keinginan kan adalah suatu pleasure. Pleasure itu juga suatu hal yang kita butuhkan gitu kan dalam hidup. Nah, tapi dia sifatnya masuk ke tersier. Nah, maksudnya dalam kasus di mana kamu punya dua hal yang kamu mesti ngeluarin duit, yang satu sifatnya primer, yang satu lagi sifatnya tersier, ya berarti kamu harus ngeluarin yang buat primer dulu kan, gitu loh. Nah, ketika misalnya kamu memang udah punya duit untuk hal yang sifatnya tersier, ya why not gitu. Jadi kalau di keluarga aku sih yang diajarin, aku selalu kayak gitu dari kecil. Nah, yang sifatnya primer itu adalah yang hal-hal yang ya kamu nggak bisa kalau nggak ada barang itu kan. Misalnya entah sifatnya rumah gitu kan, sifatnya primer Sabun, gitu. Kalau kamu nggak punya rumah, sabun. atau HP gitu kan, HP. Apalagi sih yang primer tuh yang benar-benar kayak kalau kamu nggak punya itu nyusahin hidup kamu banget gitu kan. Nah, sekunder itu ada hal yang menopang itu gitu kan, ada hal yang menopang kebutuhan itu. Tapi misalnya kamu nggak semua orang perlu itu gitu loh. Misalnya kayak kuliah S2 gitu, mungkin itu sifatnya sekunder gitu kan untuk orang, maksudnya untuk some people gitu loh. Nah gitu, jadi duit untuk S2 gitu kan, itu mungkin sifatnya sekunder. Di keluarga aku sih masih primer, tapi kan ada juga yang yang menurut orang lain itu sekunder gitu loh. Jadi kayak tergantung hidup kamu tuh apa yang menopangnya tuh gitu. Nah, yang sifatnya tersier itu misalnya ya musik, ya baca buku gitu loh. Itu kan adalah pleasure gitu kan, yang ya perlu juga kamu dalam hidup gitu. Tapi kalau misalnya kamu nggak punya itu, ya berarti kamu masih bisa hidup gitu loh. Gitu. Ini berarti menjawab sama yang apa yang gue tadi bahas tadi ya, soal keinginan beli sabun yang banyak. Iya, Justifikasi Yogi Bangke. Tapi memang iya kan. Iya, tapi gue suka sih dengan perspektif yang dikemukakan Alfa barusan, kayak misalnya kalau misalnya kita membedakan ya, kayak kita memisahkan antara keinginan dan kebutuhan, ini posisinya jadi kayak setara gitu loh. Di posisi yang sama. Jadi kadang-kadang ya wajar overlapping, tapi ketika lu membagi itu jadi prioritas kayak primer, sekunder, tersier itu jadi lebih mudah sih kayaknya. Kayaknya ya. Itu sempat gue bilang kan, tadi kan dengan adanya variasi aroma itu kan membuat gue puas gitu kan. Iya, exactly. Sabun lagi. Nah, kamu punya 1 sabun itu primer gitu. Kamu punya 5 sabun itu tersier sifatnya. Kalau kamu ada duitnya ya why not gitu. Tapi ini sebenarnya yang aku sebutin perspektif lama sih. Cuman yang sudah mulai Iya, menghilang. sebenarnya. Iya, cuman yang barunya bagi gue adalah ketika keinginan itu tidak dipisahkan sebenarnya. Jadi keinginan itu adalah bagian dari kebutuhan. Itu yang kalau menurut gue yang oh iya juga gitu. Kenapa harus dipisah? Emang bener sih gitu. Jadi ketika misalnya kamu ada suatu konflik dalam diri di mana kamu punya duit segini tapi kamu harus beli hal yang sifatnya primer atau yang tersier. Jadi kamu tahu, oh berarti aku harus beli yang primer. Berarti kamu emang udah otomatis gak mikirin yang tersier gitu loh. Ketika kamu cuman ada cukup duit untuk memilih itu gitu loh. Tapi kalau kalau ada duitnya ya itulah gitu, pakailah buat yang tersier gitu. Langsung saja kita tutup ke kesimpulannya teman-teman. Oke, kita mulai dari Dani. Kesimpulannya gimana dari topik kali ini? Kesimpulannya dari dulu deh Gi. Aku lagi minum lagi padahal. Lagi mikir gue. Jadi kalau misalnya dari gue sendiri sih itu balik lagi ya. Nah ternyata background kita nih masing-masing yang membuat kita jadi saat ini gitu. Pengaruhnya ternyata sebesar itu loh.
masa kecil kita tuh dilatihnya kayak gimana tuh pengaruhnya sampai sekarang ini. Jadi buat orang-orang yang mungkin belum dapat pelatihan atau mungkin dapat pelajaran dari kecil yang jelek atau yang salah ya, apapun itu, entah itu keuangan atau apapun, itu hati-hati aja loh, karena ternyata ngaruhnya sampai setua kita nih gitu. Kalau misalnya kita sadar dari sekarang tuh kayak masih oke lah walaupun terlambat, tapi kalau yang nggak sadar tuh yang lebih kasihan lagi gitu kan. Iya. Tapi kalau yang related dengan keuangan itu dia ada baiknya sih kita ajarin anak tuh dari kecil sih, terus disadarkan bahwa nyari uang tuh nggak gampang, terus kayak gitu cara manage-nya gimana, karena kalau misalkan dia bisa kalau misalnya dia boros, ya dia biar tahu juga nih sengsaranya kayak gimana gitu sih. Oke. Yang lain gimana? Sebenarnya kurang lebih sama sih. Maksud gue tuh emang paling penting diajarkan pada saat sedini mungkin. Ya taruhlah kalau misalkan emang sudah sadar seperti gue, ya amin lah, semoga gue sadar. Soalnya kalau misalkan yang emang tidak bisa memirror diri, yang dia tidak tahu, akan berlanjut seperti yang teman-teman gue mungkin. Ya adalah beberapa teman-teman gue yang emang ya udah keluar aja duit gitu, hedon tanpa mikir yang buat besok, yang penting hari inilah gitu. Dan itu mungkin bisa kenapa-napa di depannya tanpa ada keeping sama sekali sih. Jadi didiklah anak Anda sebaik mungkin. Jangan dimanjakan, terlalu dimanjakan boleh, tapi jangan terlalu dimanjakan sih. Tetap diajarkan untuk ada reward gitu, bahwa menabung itu penting gitu sih, atau manajemen keuangan itu penting. Iya, benar-benar. Jadi apa gimana? Kalau dari aku bilangnya gini sih, karena banyak orang yang mikir kata perhitungan itu kayak konotasinya kan kayak buruk gitu ya. Tapi menurut aku perhitungan itu ada baiknya juga selama kamu nggak bikin diri sendiri sengsara ya kan. Jadi kayak ya sebenarnya manage uang tuh perlu, tapi justru dengan manage uang itu kamu jadi bisa have fun sebetulnya kan gitu kan, karena ya dengan kamu telah memanage uang, kamu udah bisa mengalokasikan sedikit uang untuk aku bisa have fun nih gitu. Jadi sebenarnya perhitungan itu nggak selalu yang sifatnya pelit atau gimana gitu. Jadi sebenarnya kamu masih bisa have fun, cuma kamu have fun dengan responsibly gitu. Kamu bisa have fun dengan ada tanggung jawab itu. Jadi menurut aku juga ya memang itu sih penting gitu untuk memanage uang. Ya, kalau dari gua terakhir adalah yang paling penting adalah pendidikan keuangan itu dimulai dari kecil, dari keluarga, dari skop paling kecil, lalu di sekolah ya, terutama ini harusnya di sekolah yang ada di Indonesia ini dari kecil itu udah bisa ngajarin anak-anak buat manage duit gitu, pendidikan keuangan. Jadi bukan menunggu mereka dewasa mereka punya duit, yang enggak gitu. Mereka tuh harus bisa dikasih ilmunya tuh dari sedini mungkin. Dan yang paling penting buat orang tua adalah kasih kepercayaan buat anak itu bisa memanage uangnya sendiri. Jadi dia tahu rasanya ketika nggak punya duit gitu, misalnya duitnya habis, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah itu yang kalau menurut gue paling penting yang bisa dilakukan oleh orang tua gitu. Mantap sekali hari ini. Thank you semuanya buat podcast kali ini. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Yang mau komen buat ide-ide topik selanjutnya bisa komen di bawah ya. Segitu aja dari kita. Thank you. Goodbye. Bye.